Smart FM. Smart Career. Sobat listeners, pernah gak sih punya pengalaman ketika menjalani sebuah karir ataupun mungkin kegiatan yang Anda jalani sekarang, rasanya kok kayak gak tepat aja begitu ya. Pengen muter balik tapi rasanya takut begitu. Tapi kalau dilanjutin kayak gak pas. Pengen belajar hal baru tapi masih bingung mulainya dari mana. Di kesempatan kali ini Tasya Rustama dalam podcast Smart Career akan temani Anda. Kita akan gali inspirasi dan juga pelajaran begitu ya dari pengalaman hidup. Narasumber saya di hari ini adalah Mas Iman Pulungan. Beliau adalah professional beauty expert and content creator. Halo Mas Iman. Hai. Thank you udah mau menyempatkan waktunya datang. Pastilah harus. Yes. Udah diundang soalnya. Udah diundang, masa gak datang. Oke, kita bahas nih soal handal dalam hal baru. Karena kayaknya Mas Iman nih ajak banget nih seputar hal tersebut. Awalnya apa, shifting, sekarang handal di hal yang baru. Yang mungkin kalau bisa dibilang gak ada hubungannya dengan dulu pendidikan dan lain-lain. Tapi sebelum kita sampai situ, menurut Mas Iman, mana yang baik? Menjadi generalis atau spesialis? Kalau menurut saya, mungkin pertanyaannya bukan mana yang baik kali ya. Kapan dan untuk apa kali ya. Karena maksudnya gini, dua-duanya kalau menurut saya itu baik. Apalagi kalau misalnya kita baru kayak meniti awal karir. Kalau menurut saya kan menjadi generalis penting. Karena yang pertama kita kan bisa ngelihat apa sih yang lagi kejadian di sini gitu kan. Terus kemudian beradaptasi dan banyak belajar lah gitu untuk yang terjadi di sekeliling kita gitu. Nah, tapi kan at the end kita juga butuh kayak validasi bahwa kita ini sudah dipercaya lah ya, certified dan lain-lain gitu. Pada dalam situasi itu berarti kita penting menjadi seorang spesialis. Itu kan kita menandakan kita punya kredibilitas gitu. Jadi kalau menurut saya tuh dua-duanya penting. Jadi lebih tepatnya kapan dan di mana kita harus mengaplikasikan keduanya kalau menurut saya. Karena apalagi dengan yang sekarang apalagi di industri beauty ya, tempat saya berkecimpungan, beauty itu kan tren ya yang dinamis dan perubahannya tuh cepat gitu. Kalau kita nggak menjadi seorang generalis yang harus adaptasi dengan segala perubahan itu, ya kita ketinggalan gitu. Kita menjadi generalis kan artinya kita kayak fleksibel, bisa kemanapun. Tapi at the same time kita punya sisi profesionalisme kita sendiri gitu. Seperti mungkin saya backgroundnya sudah pernah menjadi seorang profesional makeup artist. Itu sebenarnya background kuat sebagai spesialis yang saya bawa kemana-mana gitu. Karena sudah certified, sudah mendapatkan pelatihan dan trust itu ada jadinya ketika kita ketika orang ingin menggunakan jasa kita lah. Jadi punya trust dari sertifikasi dan spesialis background itu gitu. Jadi menurut saya itu dua-duanya penting gitu. Ya. Nah, seperti yang kita tahu kayak sekarang juga informasi di mana-mana. Terus ada hal yang baru. Kemarin kayaknya baru apa tiba-tiba muncul ChatGPT. Mungkin apa sekarang gitu kan. Kalau kita tetap dengan idealisme kita yang spesialis itu, ya kita ketinggalan gitu. Dan nggak bisa bohong lah, sekarang juga di banyak perusahaan kayak yang dibutuhkan kalau bisa ya kita bisa menguasai segalanya, ya kan? Double, triple. Menguasai luar angkasa, dunia, alam kubur dan lain-lain kan gitu. Jadi menurut saya lebih tepatnya kapan dan di mana untuk kedua hal tersebut. Oke. Mindset Mas Iman ketika kalau dulu kan pendidikannya dari bidang farmasi begitu kan ya. Walaupun nggak jauh juga karena beauty, kecantikan juga ada hubungannya sedikit-sedikit ya. Cuma kan ini hal yang baru begitu, apalagi seorang lelaki begitu di dunia industri kecantikan dan juga make up. Gimana merubah mindsetnya agar hal baru ini tuh bisa jadi expert gitu di bidang ini? Sebenarnya kalau untuk merubah mindset nggak totali merubah mindset, karena tadi seperti Mbak Tasya bilang bahwa masih ada kolerasi, masih ada hubungannya. Artinya sebenarnya background farmasi saya yang saya pelajari itu jadi fondasi kuat buat saya. Karena saya kan udah ngerti ya, mungkin walaupun tidak full 100%, tapi tetap kita
waktu belajar itu kan ngerti ya zat kimia dan lain-lain. Nah sebenarnya ilmu itu jadi fondasi kuat buat saya, salah satu kekuatan saya juga gitu sebagai seseorang yang berkarir di industri beauty gitu. Tapi ketika saya memutuskan untuk ke dunia beauty, justru saya juga banyak belajar gitu. Karena yang saya lihat selama ini kan kalau beauty itu adalah mungkin orang kayak pengen kelihatan cantik gitu, terus menjaga dan merawat gitu. Tapi secara nggak langsung saya juga belajar bahwa nggak hanya sekedar itu, tapi beauty itu adalah soal penerimaan diri gitu, dan apa namanya kayak inilah sebuah bentuk apa sih bahasanya, ya self afirmasi gitulah gitu, dengan cara dia merawat gitu dan mengekspresikan diri gitu sih. Jadi ya, banyak hal ya. Ketika dalam perjalanannya Mas Iman, gimana bisa handal begitu ya di dalam hal yang sekarang Mas Iman geluti? Pastinya belajar gitu, dan belajar maksudnya adalah beauty kan sesuatu yang baru buat saya. Even though dulu saya nggak punya cita-cita untuk jadi seorang makeup artist, skincare spesialis dan lain-lain gitu. Tapi memang backgroundnya adalah cita-cita saya seorang dokter dulu gitu. Makanya ambilnya farmasi gitu. Tapi karena lain hal gitu, akhirnya nggak kejadian lah, ada lain cerita gitu. Nah, kenapa jadi handal sekarang adalah karena balik lagi ada sesuatu yang pengen saya kejar. Karena saya melihat di sekitar 10-15 tahun ke belakang industri beauty itu kan sangat cepat gitu, dan saya melihat peluang itu. Nggak banyak cowok yang terlibat dalam industri itu sebagai dalam tanda kutip misalnya spokesperson atau misalnya yang sering ngasih seminar dan lain-lain gitu. Itu tuh nggak banyak. Kebanyakan mungkin adalah cowok-cowok yang berkarir di sebagai makeup artist. Tapi kalau yang bisa ngomong makeup, skincare, kasih seminar dan lain-lain itu tuh nggak banyak gitu. Saya melihat peluang itu gitu. Nah dari situ akhirnya dulu di kerjaan lama kan ada penjurusan ya, mau jadi spesialis skincare atau spesialis makeup gitu. Kalau skincare kan dengan kita belajar sebenarnya kita udah paham ya. Kalau misalnya kita punya ilmu, dapat yang namanya kurikulum dan lain-lain, kita belajar sendiri. Tapi tantangannya kan makeup gitu. Apalagi cowok, gimana sih lu harus bisa makeup gitu. Bener. Dan saat itu belum booming ya. Kayaknya laki-laki makeup itu kayaknya jadi aib gitu kan dulu ya. Belum. Dan apa namanya pas di saat itu akhirnya karena melihat peluang ini, gue harus masuk di sini. Dengan tujuan pertama yang terlibat di makeup itu kan orang-orang yang biasanya sering kerja di bidang entertain ya, fashion, beauty gitu. Artinya relasinya nanti akan banyak gitu. Terus yang kedua, akhirnya saya menjadi murid baru sebenarnya gitu di dunia itu, dengan cara saya kulik lagi sebenarnya, saya belajar lagi, saya diskusi dengan manajemen kantor saya waktu itu dengan apa yang saya pengen gitu, dan bagusnya adalah mereka sangat support karena juga mereka melihat bahwa posisi itu belum ada. Ini menjadi sesuatu yang unik gitu. Jadi akhirnya saya diberikan pendekatan untuk yang namanya belajar, memberikan yang namanya pembekalan. Kurang lebih ada hampir sebulan saya belajar tuh semua nih, skincare, fragrance, body care, makeup dan lain-lain, sampai mendatangkan external trainer gitu. Kalau dari situnya saya dapat gitu. Tapi again yang membuat saya misalnya bisa dibilang expert adalah karena saya sering terjun ke lapangan. Karena gimana pun jam terbang ya gitu, practice kan gitu. Itu yang sebenarnya yang bikin menjadi lebih kuat dari sisi semuanya adalah punya ilmu, tetapi at the same time juga terjun ke lapangan gitu. Dan ditambah kayak yang tadi saya informasikan ke Mbak Tasya bahwa sekarang itu kan apa-apa perputarannya tuh kan banyak. Kemudian itu tuh saya akhirnya kayak belajar lagi sendiri gitu. Dulu kan sosial media belum banyak gitu. Saya sering tuh ke toko buku beli buku yang berhubungan dengan skincare, dengan makeup gitu. Saya belajar lagi gitu. Terus kalau setiap tahun itu kan di Fashion Week selalu ada Paris Fashion Week, Milan Fashion Week. Saya tontonin tuh tren apa yang lagi happening, karena kan semua beauty, makeup, skincare itu kan selalu berbarengan gitu. Nah again karena dengan source yang terbatas itu, jadi mau nggak mau saya memperkaya diri saya dengan cara seperti itu gitu.
Oke. Apa titik kritis yang harus disadari untuk mungkin smart listeners yang mendengarkan di kesempatan kali ini begitu ya, ketika mempelajari hal baru, apa nih yang harus benar-benar diperhatikan begitu? Karena kadang-kadang orang gagal nih, Mas Iman, untuk ekspor terhadap hal baru gitu. Ya kenal sih, tapi udah cuma lapisannya aja. Tapi untuk bisa masuk ke dalam dan switching sepenuhnya seperti Mas Iman ini jadi tantangan begitu. Yang paling titik kritis, yang paling penting adalah karena kan setiap orang memulai sesuatu itu tuh harapannya instan langsung pengen expert. I see. Itu kan, gitu. Titik itunya sebenarnya. Kayak misalnya tadi juga saya ngobrol di luar ya, bahwa kebetulan saya kan juga olahraga ya, gitu. Mungkin ini cukup berhubungan juga ketika dulu saya pengen olahraga, saya pengen langsung badannya jadi, gitu. Dan itu tuh melelahkan. Ada target gitu, dan itu sangat melelahkan gitu. Kalau nggak achieve, depresi. Gue udah capek-capek, maksudnya latihan, udah capek-capek ini, kenapa tuh lama banget gitu. Nah, titik kritisnya menurut saya itu. Jadi kalau misalnya lu pengen memulai sesuatu, jangan mikir bahwa lu tuh harus udah langsung expert gitu, nggak bisa gitu. Otherwise nanti itu akan melelahkan, capek gitu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ya nikmatin aja gitu, karena ya pasti ada jatuh bangun, kegagalan gitu. Ya saya pun mengalami gitu. Maksudnya kegagalan adalah pas waktu dulu pertama kali terjun dengan pembekalan yang masih sedikit, ya pasti kita deg-degan. Kemudian kayak aduh ini mau ngomong apa, improvisasi nggak ada gitu loh. Pernah gitu. Tapi proses itu yang nikmat gitu. Akhirnya kayak bikin kita tuh kayak oh ini nggak bisa terjadi nih, apalagi nih yang harus gue iniin gitu. Jadi akhirnya improve dan again pengalaman yang membuat kita menjadi perfect gitu. Jadi akhirnya itu menjadi sebuah apa ya, proses akhirnya menjadikan kita expert gitu. Proses sih sebenarnya. Prosesnya ya. Kadang-kadang orang luput di sini. Saya juga pernah belajar luar biasa, mikirnya targetnya begitu. Jadi kita jangan mikir ke depannya begitu ya, Mas Iman. Harus gimana menjalani prosesnya itu sendiri. Benar. Menikmatinya. Sampai nanti kalau udah expert, oh ini yang udah dilalui. Karena sama juga kayak misalnya nih, kayak hidup saya juga dulu tuh kayak aduh masa depan gue gimana ya gitu. Gue bakal punya rumah gak ya? Gue tuh hidup di mana gitu. Gue dulu gitu. Tapi again yang kayak adalah orang belum kejadian gitu. Karena banyak hal, misalnya waktu saya memutuskan resign, waktu itu kan pengen punya usaha, udah siapin modal, udah ini segala macam. Oh ya tuh udah plannya tuh udah matang banget. Tapi pas di tengah jalan nggak sesuai rencana gitu. Jadi dari situ belajar, oh ya udah Tuhan mau ngasih gua ke arah mana, ikutin. Akhirnya kayak itu nikmat. Wah. Oke, terima kasih Mas Iman. Sama-sama. Dan selamat menjalani dan menikmati prosesnya Smart Listeners. Untuk Anda yang mungkin sekarang sedang mempelajari hal baru, sekarang lagi hype-nya olahraga gitu kan Mas Iman, gym, lari, maraton, paddle, benar-benar. Mungkin hal-hal baru seperti itu sedang dinikmati, nggak usah ditarget tapi dinikmati prosesnya. Dan itu dia perbincangan saya bersama dengan Mas Iman Pulungan. Beliau adalah professional beauty expert and content creator. Kita ketemu di episode lainnya. Bye-bye. Bye-bye. Smart FM. Smart Career. Make your future better.